Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu kafu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majelis kita dengan membaca mulut kitab bersama-sama yuridu ila al-syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billah 2019 ke atas ya. Untuk angkatan 2019 ke atas. Untuk mustawasa untuk kelas 3. Kelas 3 dalam arti bukan tingkatan tapi untuk kelompok itu aja. Karena kita tidak memberlakukan di pesantren tidak memberlakukan tingkatan. Sebagaimana di akademik yang bertingkat-tingkat. Bahkan kalau di akademik kan ada mata kuliah bersyarat ya. Syarat mengambil mata kuliah ini harus sudah mengambil mata kuliah. Kalau kita enggak. Bahkan kalau ustadznya sakit atau uzur yang lain, gabung kelas lain. Ya itulah kita. Di Mustawa Salisa, hari ini kita tadabbur ayat-ayat ekonomi. Tadabbur ayat-ayat ekonomi itu untuk membantu teman-teman idealnya sudah juz amma, idealnya juz amma. Tapi meskipun belum juz amma, tetap bisa menghadirkan pemahaman bahwa ketika kita IM2 BHS, IM2 terutama, oh ini ayat ekonomi. Makanya kemudian ketika pas IM2 ngaji itu sampai di mana harusnya membawa mushaf masing-masing, harus setiap peserta yang mushaf kita ngaji gitu itu tidak apa-apa. Sampai kemudian kita bisa menemukan bahwa ini ayat ekonomi, ini ayat hukum, ini ayat apa yang bisa. Nah, ketika sudah ketemu ayat ekonomi, dipinggirkan, disisihkan, dimasukkan folder sendiri, ini ayat ekonomi. Kemudian ketika sudah sampai 100 halaman, minimal 100 halaman, itu siap-siap ujian ayat ekonomi. Nah, dengan bekal ayat-ayat yang sudah dikumpulkan tadi. Makanya kemudian terkumulah seperti ini babi. Yang di Google Book sudah pada kasih bintang 5 belum? Kemarin nggak besar kan? Google Book sudah kan? Tapi sebentar lagi cek. Tapi anak-anak Hampara sedikit yang komentar itu. Yang rating bintang 5 itu 99 orang. Baru 99 orang. Apa itu? Belum ada, baru ke Alifani Parti kita angkatan 2017. Nah, belum ada. Rahman Rusdi angkatan 2021. Dewi Lampung itu alumni Lampung, Azizah Lampung. Kenal Kak Dewi? Dia dosen di IAIN, di UIN ya. UIN apa IAIN di sana?
Win ya, Win Lampung, iya, nanti Lampung. Sampai itu alumni Diandra, ketua BEM. Ini belum ada, Juni belum ada, Fitri ya, belum ada, Fitri belum ada. Tapi share ya di link, ya, di share di link, belum. Artificial juga. Yang kemudian menjadi karya gitu loh. Harapannya juga begitu teman-teman, ketika apa ayat-ayat ekonomi itu serius, bahkan harusnya serius, beramal itu harusnya serius. Semampu yang kita miliki itu artinya seserius yang kita bisa. Itu pasti secara Al-Baqarah yang ada kata tijarah itu Al-Baqarah berapa? Tapi itu produknya adalah kesesatan dengan keimanan. Ulaikal ladzina istara'u dhalalata bil huda amaru bihat tijaratuhum pamakanu muhtadin. Ya. Itu Quran surah Al-Baqarah yang Mbak Musa silahkan dibuka. Kalau sudah hafal ya. Tapi meskipun hafal nggak apa-apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Itu tulisan di sini. Ini kaf kecil ya, bukan hamzah. Ada kan final. Ulaikal ladzina perhatikan tulisannya. Atau kalian nulis sendiri-sendiri di tulisan kalian, kecuali yang ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat, diktikan aja, nggak usah pakai habis. Langsung ingatan. Ya, ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata bil huda, tulis. Ada kata saya? Di WA, tulisan Arab, font Arab. Terus kirim ke Abi. Ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Tulis semuanya, tulis ya. Terus kirim Jabri ke Abi. Jangan kopas dari Quran aplikasi Quran ya. Tulis sendiri, masing-masing tulis sendiri. Ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata bil huda. Siapa yang duluan? Selesai. Ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ya, yang di Zoom juga silahkan tuliskan Quran surah Al-Baqarah ayat ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin, ayat 16. Yang di Zoom juga silahkan tulis di WA kalian Quran surah Al-Baqarah ayat 16. Bunyinya ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata bil huda
fama robihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Belum ada yang mengirimkan, belum ada yang masuk. Yang di papan tulis juga sedang mengimla. Ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata bil huda. Di kampung mana sih sampai selesai? Jangan pingsan di tengah jalan. Ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Diharokati boleh, tidak diharokati juga boleh. Yang di Zoom jangan lupa menuliskan juga ayat itu ya. Ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Nanti Abi evaluasi satu persatu yang mengirimkan ke Abi. Ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda. Di HP kalian ada font Arab kan? Bisa kan? Coba tuliskan terus kemudian kirim ke Abi. Ulaika alladzina ishtaraw Ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda kama robihat tijaratuhum. Kalau sudah al itu nggak pakai Kan ini al-ma'rifat ya. Juga ma'rifat. Ma'rifat ketemu ma'rifat itu nggak bisa. Kalau sudah al nggak at-tijarah kita itu. Tapi kalau pakai itu mudah kita jadinya tijarah. Wa ma kanu muhtadin, ada al-kursi. Wa ma kanu muhtadin. Yang lain? Ulaikal ladzina Kak Yuni ini sudah kirim. Ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijarah. Kak bukan Mbak. Tijaratuhum, ya kan? Kak Yuni. Fama kanu muhtadin mumtaz. Fama kanu muhtadin. Jadi tijaratuhum bukan tijarobuhum. Salah ambil font. Kak Ranti Afifah. Ulaikal ladzina. Ini kopas Kak Ranti, kopas ayat Al-Qur'an kan? Ranti di mana? Tadi nggak mendengarkan pesan Nabi ya? Ngetik sendiri, bukan kopas dari ayat Al-Qur'an, bukan kopas aplikasi ayat. Kenapa Abi tahu ini ada kopas aplikasi? Karena ada bil huda itu ada ada wasol, ada wakofnya itu kecil itu. Kalau sendiri kan kecil nggak mungkin bisa gitu. Karena nggak ada programnya. Itu sehingga ketahuan, tapi nggak apa-apa sebagai sebuah proses. Oh, dibenarkan. Ya, fama robihat, perhatikan robihatnya. Coba lihat siapa? Khosyiatun. Tadi. Khosyiatun Nadia, coba lihat ayatnya langsung di Al-Qur'an. Terus kamu anti evaluasi mana yang kurang pas. Robihat tijaratu wa makanu muhtadin. Wa makanu adamu. Karena apa? Karena itu jamaah. Itu.
Ini masih ada. Kalian mengerjakan kan, lamanya mengerjakan kan, bukan lama pikiran kemana-mana kan. Yang di Zoom juga boleh melakukan itu, mengerjakan juga. Iwan, mana Iwan? Ayo, silakan bicara juga. Yang di Zoom ada Fadila Nur Samsi, ada Syafira Adiani, Lydia Kusuma, Citra Dia, Salma Feni, Fitria Aulia, Fadila Khairunisha, Nisa Sini dan Syah, Soberina, Momaria, Dia Tok, Kak Mika, Ulaika. Ini coba lihat Kak Mika apa dari Al-Qur'annya langsung. Ulaika, kayaknya dengan al-ladzinya kok harus ada spasi. Ya kan? Harus ada spasi. Ulaika alladzina ishtaraw bolalata bil huda. Bil huda kurang alif. Bi al-ladzi. Bi al-huda, bi al-huda, bil huda. Fama robihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Barakallahu fi. Udah ya, kita ke sini. Yang masih proses lanjutkan sampai tuntas kirim. Kita perhatikan di sini. Ulaika alladzina ishtaraw bolalata bil huda. Laika lagi ashtarahu bolalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Hampir semua ayat Al-Qur'an kitabnya selalu jamaah kecuali dia kepada misal Rasulullah sendiri. Qul huwallahu ahad, hanya kepada Rasul. Khud min amwalihim, khud hanya kepada Rasulullah. Yang sifatnya memang personal. Sifatnya memang fardiyah, individu Rasulullah sendiri. Tetapi secara umum khitabur Rasul, khitabun li ummati. Khitab kepada Rasulullah itu sebenarnya khitab pada umatnya. Malam hari dalilun yukhassisu bihi, selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa khitab ini hanya untuk Rasul. Misal larangan Rasulullah diingatkan oleh Allah terkait proses mendiamkan istrinya dalam beberapa waktu. Di surah At-Tahrim nggak salah. Itu kena azwajik itu. Surah At-Tahrim itu juz berapa? Juz 29. 28 akhir sebelum 29 kan? Ya ayyuhan nabiyyu. Ya ayyuhan nabiyyu, ada ya ayyuhan nabiyyu itu khusus berarti. Lima tuharrimu ma halallahu lak. Lak itu laka. Artinya hanya untuk Rasulullah. Sehingga ini memang ayat mengisahkan tentang peringatan kepada Rasulullah. Rasul diingatkan oleh Allah. Lima tuharrimu ma halallahu lak kepada Rasulullah. Tapi yang lain selain itu mayoritas jamak. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, ini juga ulaika alladzina. Kenapa? Karena sesungguhnya Al-Quran itu memang turun untuk semua manusia, untuk umat manusia. Makanya kalau kemudian mungkin teman-teman pernah mendengar kitab sucinya umat Kristen apa? Kitab suci umat Kristen apa? Kitab sucinya umat Hindu apa? Dulu waktu SD, SMP, mungkin SMA, dia jadi begitu kan? Terus terakhir, bukan terakhir, mungkin awal juga, kitab sucinya umat Islam apa? Padahal Al-Quran, kalau disebut kitab sucinya umat Islam, benar apa tidak? Benar, cuma kurang sempurna.
Benar tidak titik. Benar yang sempurna adalah umat manusia itu. Iya kan? Makanya hati-hati. Jadi provokatif ini. Itu. Ini salah satu kerangka berpikir yang kemudian mulai dibelokkan. Ya hati-hati. Sistem pendidikan kita. Karena itulah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin kan bukan hanya muslim, ya kan? Untuk seluruh umat manusia. Apalagi kemudian ditambahi dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya saja. Ya kalau dalam ekonomi itu mazhab mainstream, ya. Bukan bakir soder, bukan alternatif kritis, mainstream. Metodenya metode ilmiah atau gaya perjuangan parsial, mumpung semangat gitu, ada tanpa ada konsep yang lebih sistemik. Jadi reformatif bukan revolusi. Jadi pendekatannya pendekatan epistemologi, tidak menyentuh ontologis dalam bahasa filsafat ini. Kembali ke ayat ini, maka ini ayat sebetulnya kan dalam kerangka macam-macam manusia di awal surah Al-Baqarah itu kan. Ada 3 kan? Alif Lam Mim. Tadi subuh Mas Imam membaca itu kan. Alif Lam Mim. Zalikal kitabul la raiba fihi. Baris pertama lanjutkan. Zalikal kitabul la raiba fihi. Baris kedua. Enggak kedengaran. Terusnya baris ketiga. Tadi sudah baris kedua kok. Kok kalau saya lalu, cuma kalau saya lalu, alam najah itu kan anaba. Jadi mungkin perlu Kak Yuni di Himah itu dibuat program baca simak gantian, tukar menukar ayat, bukan tukar menukar ayat, tapi tukar menukar membaca ayat gantian. Yang pertama orang-orang beriman. Alladzina yuqimuna sholata mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini yang pertama. Terus buka ganti ayat, ya kan, ganti lembar, ganti halaman. Orang kedua, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Walahum adzabun azim. Ini orang kedua. Ini maksudnya apa? Khatamallahu ala qulubihim ini orang-orang kafir. Jadi orang pertama adalah orang beriman. Ayatnya ayat 1 sampai ayat berapa? Ayat berapa? Ayat 6. Betul? 5. 5 apa 6? Ya udah yang begitu. Antum jajak kerjasama. Saya nggak membaca mushaf. Ayat 5. Ulaika humul muflihun, ayat 5. Betul. Terus kemudian orang kafir. Ini ayat 6 saja. Atau ayat kan? Fatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala sam'ihim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Fatamallahu 67. Ya kan? Terus munafik. Ini yang paling banyak. 8 sampai selesai. Yang paling banyak sampai halaman itu kan halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4, wabasyiril ladzina amanu wa sampai itu. Ulaikal ladzina masaluhum kamasalil ladzi istawqada itu masih cerita tentang orang munafik. Nah, ayat 16, ini 16 ya. Ayat 16 itu 19 tadi. 16. Ayat 16 ini ada di dalam kerangka
orang munafik. Sebenarnya kan begitu. Orang munafik itu apa? Kalau kita bicara misalnya kita combine dengan teori sekulerisme ya, tasudini anil hayat, maka orang munafik itu tasudini anil hayat. Orang kafir itu sosialisme, tidak mengakui adanya Tuhan dan pencipta. Orang beriman dia Islam. Tapi kalau ada orang Islam yang tidak iman, ya ada dulu namanya orang sekuler. Itu. Jadi orang sekuler itu dalam kategori ayat Al-Quran itu berarti dia munafik. Sekuler itu. Orang kafir jelas dia tidak mengakui adanya sang pencipta, sosialis. Dalam kacamata mabda ideologi begitu. Sehingga kemudian bagi orang beriman zuhiran wa batinan wa zuhiran itu semuanya majul mata belum. Berkali-kali disampaikan di sini antara zuhir dan batin harus sama itu. Kalau dikaitkan dengan muamalah al-muslimuna ala uqudihim, orang-orang Islam itu tergantung pada akadnya. Artinya apa? Omongan. Dari akad itu, kalian pernah dengar rukun akad? Satu? Rukun akad ada berapa? Ada 3. Satu, akidaini atau akidani berdua. 2, maksud alaihi objek akad. 3, betul enggak? Pagi-pagi sudah persisnya berkurang. Semangat. Yang ketiga apa? Ijab kabul itu simbol. Jadi akad itu ada 3. Yang pertama akidah, ini orang yang berakad. Ini kelihatan kalau kalian melakukan amal itu tidak ilmu. Kalian biasa kan jual beli ke bawah gini sebentar lagi puasa ya. Senin puasa ya. Bagi yang puasa, bagi yang enggak ya biasanya cari sarapan ya, ke bawah ginem membeli apa sarapan. Membeli itu kan ada akadnya. Akadnya apa? Jual beli. Nah ketika pas beli itu di pikiran itu jangan sampai lupa saya sedang menjalankan syariat Islam tentang jual beli. Ada akadnya, penjual dan pembeli, berarti ini akidain. Kan gitu. Dan itu jangan lupa di pikiran ini jalan terus. Biarkan pikiran kalian itu liar seliar-liarnya. Karena memang karakter pemikiran itu liar. Siapa yang bisa menghambat pemikiran kita? Tidak ada. Kecuali Allah Subhanahu Wa Taala dengan kullu nafsin dha'iqatul maut setelah mati. Maka yang kemudian tugas kita memanage pikiran ini dengan cara apa? Menghadirkan hidroksilabilah. Ini sedang jual beli yang hukumnya mubah agar menjadi pahala diniatin jadi ibadah. Makanya kemudian dapat pahala kalau ada niat. Saya penjual, bawa ginem pembeli. Terbalik. Saya pembeli, bawa ginem penjual. Kan gitu kan jual beli. Berarti itu akidah. Terus maksud kalahnya apa? Objek akadnya apa? Apa? Hati-hati, sering Abi nguji komplain kakak-kakak kalian yang sudah pada lulus itu, jawabannya hanya satu pihak. Jawabannya hanya satu pihak, yaitu barang saja. Kalau barang saja itu barter namanya. Ya. Kalau jual beli bukan barter, jual beli itu ada barang, ada uang. Barang punya bawa ginem berupa nasi, uang punya kita sebagai pembeli untuk ditukarkan. Begitu. Karena apa? Akad itu pasti dua pihak. Kan begini kan akad itu pihak satu, pihak dua. Pihak satu pembeli boleh, penjual boleh kan itu kan laku. Ada penjual, ada pembeli. Ini berarti ini subjek akad kan gitu. Bahasa lain dari akidah ini pelaku akad. Terus kemudian penjual pembeli, terus kemudian ada objek akad.
Objek akad apa? Kalau jual beli, pembeli punya uang, penjual punya barang yang kemudian ditukarkan, jadilah pasar. Nanti supply and demand secara besar, nanti perdagangan luar negeri, ekspor impor, macam-macam perkembangannya. Nah, terus kemudian ada simbol, ada redaksi, istilahnya simbol saja ya, ijab kabul. Nah, Imam rahmatullahi alaihi, disinilah letak penting ijab kabul itu, yang kemudian membedakan antara tiga orang ini beriman, kafir atau munafik. Al muslimuna ala uqudihim itu maksudnya pada ijab kabul. Jadi yang dipegang itu omongan. Omongan. Kamu muslimin yang dipegang omong. Banyak sekali, sering abis itu ketemu santri. Tolong diginikan. Oh iya Ustaz, insya Allah. Kalau ada insya Allah, lumayan. Masih ada kata insya Allah. Meski kemudian harus hati-hati. Insya Allah itu membawa Allah. Iya Ustaz. Tapi tunggu-tunggu mana? Mana enggak ada. Oh ternyata iya, habis itu iya, itu sebagai sebuah komitmen. Kalau hanya dalam zahir saja, batinnya tidak iya, hati-hati zahir batin tidak sama. Ngerti Mas Tabi? Ya, termasuk apa yang membedakan antara nikah dengan zina? Akadnya. Kalau dianalisis betul, sebetulnya kan sama kan? Misalnya di lokalisasi, kalau dulu di Jogja itu Sarkem itu, sekarang malam. Sekarang sepertinya sudah tidak, karena banyak sekali serangan orang yang mulai sadar. Kalau di Surabaya itu ada Doli, kampung Doli, tapi sekarang sudah tidak, katanya begitu orang malam. Paling tidak namun di Zohir yang tampak yang kita. Kalau di Bandung ada Saritem kalau nggak salah. Biasanya ada kota-kota khusus untuk begitu. Kalau di Lampung apa? Badia. Ada nggak? Di setiap kampung. Astagfirullah. Ada, amin, alhamdulillah. Ya. Kalau di Banyuwangi ada nggak? Kampung khusus itu biasanya kan itu. Lokalisasi, biasanya di lokalisasi. Lokalisasi itu sebagai perjuangan yang parsialisme juga sebetulnya. Ketika orang-orang dulu itu tidak rela terhadap tidak aktivitas maksiat begitu, akhirnya dilokalisir. Kemaksiatannya dilakukan di tempat itu aja. Itu dan memang bahaya juga. Harusnya tidak begitu. Harusnya bukan lokalisasi tapi rajam atau cambuk atau di kisos atau pembunuhan. Dan itu ala upeti pada omongan pada. Sehingga kemudian kalau kita kembali ke sini ayat ini ayat sudah menceritakan tentang orang munafik. Ini jelas menukarkan sesuatu yang dolar bil buddha dari konteks. Kalau kita kaitkan dengan istaro itu kan jual beli, menukarkan ijarah, dan itu kan berarti mabeknya atau objeknya adalah binjawan dolar lagi uang buddha kan begitu. Sehingga kemudian ekonomi di dalam Islam menurut Muslim itu adalah yang Al-Hasyr ayat ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Yang itu. Makanya kemudian sangat aneh kalau kemudian muncul ekonomi yang melepaskan keimanan. Aneh itu bagi orang Muslim berekonomi kok melepaskan keimanan. Tidak mungkin harusnya kan? Berarti dia bukan ekonomi Islam, tapi ekonomi kafir atau ekonomi munafik. Sosialisme di sini, ini kapitalisme kan begitu kan? Iya nggak kira-kira? Benar nggak kira-kira? Coba tolong kalau salah dievaluasi, Abi juga sedang belajar. Ini yang sedang Abi ketik tadi pagi
ketika melanjutkan disertasi tentang pasar, mekanisme pasar di dalam Islam. Konteksnya adalah penjual dan pembeli, supply and demand-nya itu Islam. Sehingga kemudian akan muncul keseimbangan, akan muncul pasar yang seimbang. Tidak mungkin terjadi inflasi. Kenapa? Karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala terus. Kenapa bisa muncul inflasi? Inflasi itu apa? Bisa ada yang bisa membantu? Karena adanya kenaikan harga yang melimpah, sehingga kemudian barang-barang tidak laku di pasar. Kenaikan harga karena melimpahnya barang-barang. Barang-barang melimpah itu kan harusnya harga murah kan, tapi itu justru naik. Inflasi itu, kalau tidak nanti tolong diingatkan ya, kalau aku salah. Inflasi itu ketika supply lebih kecil dari demand, ya kan? Lebih kecil atau lebih besar? Tapi resesi ekonomi kebalikan dari inflasi itu ketika supply lebih besar dari demand. Benar enggak? Ini biasanya kayak gini tuh orang perbankan. PKS, apa? Sekarang PKS saja, nggak pakai K. Masih sama, masih kecil. Jelas ya? Benar nggak? Oh, untuk penguat lagi, ini kan mana? Benar nggak? Bertanya kan? Udah bisa dibahas. Balik sini. Benar nggak seperti ini? Kak Yuni kalau Kak Yuni, Kak Fitri kan bukan, Mika juga bukan ya. Dia jadi perbankannya itu setelah berapa semester di manajemen ya. Satu semester di manajemen pindah magang ke magang perbankan. Lama bisa begitu. Kalau dirinya itu 18, 22 itu perbankan manajemen. Tanya bukan ada institusi, dia berpindah mutasi. Benar nggak ini? Kalau Aziza kan asli perbankan, asli bu. Benar nggak? Ini jujur, tapi belajar juga ini harus hati-hati, kalau salah tolong diingatkan. Ya, sampai ketika dia lebih kecil dari demand maka terjadi inflasi. Sampai ketika lebih banyak dari demand berarti terjadi deflasi atau resesi ekonomi istilahnya. Deflasi atau resesi biasanya begitu. Supply itu siapa yang membawa? Supply itu kan dia penjual, ya kan? Supply itu kan di sini, demand itu kan di sini. Berarti supply itu membawa barang, ya kan? Membawa barang, produk. Demand itu membawa uang. Ini pasar sederhana ya, pasar sederhana. Pasar sederhana itu pasar yang hanya dua kaki, rumah tangga dengan perusahaan, tanpa intervensi pemerintah. Bukan tiga kaki. Apalagi pasar luar negeri yang pasar terbuka. Belum. Kita segini, jadi segini dulu. Gitu. Tapi yang kalau pelakunya itu beriman, tidak akan terjadi ini. Seandainya terjadi pun itu karena udzur, karena mungkin musibah, ada banjir. Seperti sekarang ini di Malaysia, tolong tanyakan siapa kebanjiran nggak dia? Abi baru dapat informasi buka detik.com tadi, Malaysia banjir. Dia kebanjiran nggak? Tolong ditanyakan ya. Kalian tahu nggak? Belum tahu kalau ada banjir di Malaysia kan? Tahu apa belum? Makanya tanyakan, ya.
Safina kata Abi bangsa banjir. Benar nggak di tempatmu banjir nggak? Coba tanyakan ya. Semoga selamat. Maksudnya semoga tidak kebanjiran. Kalau kebanjiran semoga selamat gitu. Astagfirullahaladzim. Gitu, berani bilang terus nanti kabari Abi. Kabar. Karena biasanya seperti ini Bu Siti yang bingung. Enggak bingung. Bu Siti yang loh, charger Abi di mana? Jadi gitu ya, Assalamualaikum. Sepertinya sudah dulu deh, sampai di sini kuliah kita, dirasa kita. Karena lepas baterainya habis, sinyalnya terputus. Kita tutup dengan baca doa. Doa Khatmil Quran dan majahilna warzuqna tilawatahu